Akhirnya cuaca di Jerman cukup dingin untuk main ice hockey, sebuah olahraga yang cukup populer di Jerman. Keluarga suami saya yang semuanya terdiri dari laki-laki, dari kecil mereka masuk tim ya, jadi mereka memang ikut olahraga ini. Tapi anak-anak saya memang walaupun mereka bisa sedikit, tapi saya nggak masukin ke tim karena saya nggak mau mereka terlalu serius dan kami harus rutin bawa mereka latihan gitu ya, karena olahraga ini cukup mahal dan juga cukup bahaya ya. Kemarin anak saya yang nomor 2 dan nomor 3 mereka memutuskan untuk mencoba es yang terbentuk dari air danau. Di dekat tempat tinggal kami ada kayak danau buatan kecil ya, nggak dalam. Kalau suhu mencapai minus, jadi airnya kan berubah jadi es, maka mereka bisa main ice hockey di atas danau ini ya. Dan dua anak saya yang paling kecil mereka memutuskan mereka coba main di sini. Jadi esnya udah cukup untuk menahan berat anak-anak, tapi untuk orang dewasa belum ya, masih terlalu tipis. Dan waktu mereka memutuskan untuk berangkat, saya lagi sibuk masak, jadi saya nggak terlalu perhatikan mereka. Cuma saya dengar anak saya yang paling tua pesan sama adiknya, hati-hati ya. Dan dia bilang sama adiknya yang nomor 2, jaga Zoe ya, dibilang. Dan saya cukup terharu karena sebagai ibu tentunya senang kalau anak-anaknya rukun dan mereka saling perhatian dan saling jaga ya, saling peduli satu dengan yang lain. Saya lihat dari kejauhan mereka udah main, tapi mereka cuma berdua, ternyata nggak ada orang lain di situ, cuma ada seorang ibu dan anaknya juga lagi lihat-lihat di situ, tapi mereka nggak ikut main, mereka cuma lihat. Jadi cuma anak saya aja yang bermain di sini. Dan saya harus turun bawa minuman untuk mereka, lumayan jauh jalannya ya. Tapi untungnya salju nggak terlalu tebal ya, jadi saya bisa jalan tanpa harus berjuang terlalu keras. Tapi lumayan menguras tenaga ya untuk sampai ke tempat ini. Bisa lihat di sini esnya masih tipis banget di pinggir-pinggirannya. Jadi kalau keinjak bakalan pecah, dan kalau pecah apa yang terjadi? Karena di bawah itu masih air, maka akan basah dan tentunya sangat dingin ya, dingin banget, karena kalau keluar dari air dalam keadaan basah kuyup dan harus jalan kaki lagi lumayan jauh, bakalan menggigil lah sepanjang perjalanan. Tapi ini udah biasa terjadi dan beberapa kali suami saya sering juga mengalami ya. Jadi kalau esnya pecah ya basah kuyup gitu, kedinginan. Tapi nggak masalah karena ini sesuatu yang biasa aja dalam olahraga ini. Sebetulnya harus pakai helm, harus pakai pelindung ya, lutut dan siku. Tapi anak-anak saya pada nggak mau pakai, dan juga memang di sini kalau masih belum pertandingan kan masih mainnya santai ya, jadi nggak terlalu berbahaya. Yang berbahaya itu kalau pertandingan serius dan betul-betul bisa cedera berat kalau sampai jatuh atau ya mengalami kecelakaan di sini ya. Jadi harus berhati-hati di sini karena adik ipar saya juga tadi mereka mencoba dan ternyata untuk orang dewasa terlalu riskan ya, dan adik ipar saya jatuh dan karena esnya pecah dan jatuh ke dalam. Jadi walaupun nggak dalam ya ininya, airnya nggak dalam, cuma dinginnya itu. Tapi itu pengalaman yang buat mereka biasa dan lucu-lucu aja, ketawa-ketawa aja gitu ya. Jadi mereka nggak kenapa-napa. Dan anak-anak saya walaupun bisa main ice hockey tapi nggak terlalu jago ya, masih belajar, dan saya juga nggak mau mereka terlalu serius di sini. Jadi cuma hobi aja, untuk senang-senang aja, dan selama suhu cukup dingin mereka masih bisa main. Jadi kami senang tiap hari mereka bisa keluar dan bisa olahraga di musim dingin ini. Lumayan olahraga gratis ya, dan juga sehat ya. Ini anak saya yang kedua, Noah, dia bisa seperti dia mulai
dia punya bakat juga kayak papahnya ya, tapi saya nggak mau dia menekuni olahraga ini, biar aja dia cuma main kalau musim dingin di tempat ini karena gratis. Dan saya nggak lama di sini sama mereka karena saya ingat Noah belum makan juga, jadi saya suruh mereka pulang dan kami sama-sama beresin peralatan. Ya, semua peralatannya kami harus masukin ke tas dan kami harus naik ke atas bukit ini, bawa semua perlengkapan, dan itu lumayan berat ya. Tapi untungnya saljunya nggak tebel, jadi waktu jalan nggak terlalu berat-berat amat. Beberapa tahun yang lalu saljunya di sini tebel banget sampai saya pernah kayak mau pingsan gitu ya, karena betul-betul menguras tenaga kalau jalan di salju yang tebel gitu, berat banget kaki rasanya. Dan nafas juga terus ngos-ngosan gitu kalau jalan di sini. Oke, sampai di sini video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.